Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelatihan, apa kabar semuanya? Hari ini saya Ahmad Ramdhani Salim. Kita akan banyak bahas mengenai topik yang istimewa dan khususnya buat Anda semua. Tapi sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu dan sekilas info mengenai profil saya. Nanti bisa dilihat di dalam slide. Saya seorang akademisi, praktisi, dan hari ini menjadi narasumber untuk topik yang mudah-mudahan bermanfaat buat Anda, yaitu mengenai kompetensi pembicara pelatihan teknis public speaking. Nama saya Dr. Ahmad Ramdhani Salim, dan saya akan hadirkan materi yang terbaik buat para sobat pelatihan. Insya Allah Anda semua akan lebih baik berbicara di depan publik, dan terutama menghadapi lingkungan kerja Anda semua, berbicara lebih baik lagi, bagaimana menyampaikan ide lebih baik lagi, dan hari ini kita akan total belajar tentang topik itu. Namun sebelum mulai, saya mau mengajak Anda semua untuk banggalah menjadi orang Indonesia. Kenapa penting buat bangga jadi orang Indonesia? Karena kita orang yang istimewa. Dulu negeri ini diraih dengan perjuangan, dan mari kita pertahankan kemerdekaan bangsa kita ini dengan perjuangan juga. Dan semangat ini silakan nanti di bidang Anda masing-masing. Dan sekali lagi, salam merdeka. Nah, bicara topik mengenai kompetensi dari seorang pembicara, inilah bagian pertama yang saya akan coba jelaskan kepada Anda. Apa itu sebagai pembicara? Karena orang nggak bisa bicara sembarangan. Kepada publik, nanti kepada wartawan, kepada anak murid, bahkan kepada orang kita di rumah. Kita mesti melakukan dengan cara yang baik. Karena orang itu yang dilihat salah satunya adalah pada saat dia berbicara. Karena kalau orang udah berbicara, apalagi nanti tanpa teks, itu menunjukkan apa yang ada di kepalanya. Tidak mungkin dia akan berbohong. Semua akan bisa melihat, apalagi nanti ada TV, ada orang yang mendengar langsung, atau ada murid yang mendengarkan Anda secara langsung. Mereka akan tahu dan merasakan energi yang Anda tampilkan. Nah, bicara tentang kompetensi komunikator, yang paling penting adalah pertama, tunjukkan keyakinan Anda, dan jangan pernah Anda ingin menunjukkan di depan umum bahwa saya yang ahli. Karena nanti berasa perbedaannya. Publik menyenangi. Siapapun menyenangi sosok yang terlihat pede, sosok yang terlihat percaya diri, tapi bukan sosok yang dibuat-buat percaya diri, tapi karena dia mengetahui apa yang akan disampaikan, apa yang akan dibicarakan, apa yang akan dijawab dari pertanyaan Anda. Tapi percaya diri tidak hanya terlihat dari tampilan, tapi pertama orang akan melihat dari nada suara yang tersampaikan. Apakah itu jelas? Runut kata-katanya, tidak jelas sama sekali kosakatanya, atau bahkan saking ragu-ragunya tidak terdengar sama sekali apa yang akan dibicarakan. Nah, inilah yang saya mau sampaikan di awal. Bangunlah keyakinan diri Anda kalau besok misalkan harus tampil di publik. Mungkin malamnya kita gelisah, nggak tenang, mau ngomong apa. Inilah masalah pertama yang harus diselesaikan walaupun Anda menguasai materi itu. Saya akan bantu buat Anda. Kenapa? 20% itu hanya persiapan kalau untuk bicara depan publik. 80%-nya atau kebanyakannya nanti adalah bagaimana menyampaikannya. Jadi jangan habiskan waktu Anda banyak-banyak hanya untuk melakukan persiapan. Tapi ingat, ada bagian besar itu nanti kepada publik di mana kita harus menyampaikan dengan baik dan siap menghadapi respon dari publik. Nah, itu sesuatu yang kita nggak tahu. Apakah publik akan menyenangi Anda? Apakah publik akan marah sama Anda? Apakah publik akan tidak peduli sama kita? Kita nggak pernah tahu terhadap apa yang kita sampaikan. Makanya strateginya pastikan persiapan cepat lakukan dengan cara yang efisien, apapun persiapannya. Tapi bersiaplah mental Anda karena perjuangan panjang nanti-menanti pada saat kita berbicara di depan publik. Siap ya semua sobat pelatihan. Nah, gambaran dari kompetensi dasar pembicara, saya buat singkat saja supaya gampang kita semua melihatnya. Bagaimana diri kita siap
untuk sebagai pembicara. Bagian yang pertama adalah kita harus bisa pandai memahami, bukan diri kita, tapi bagaimana di depan kita kondisinya, maunya mereka, keinginannya mereka, pikirannya mereka. Kita harus dengarkan baik-baik sehingga kita bisa paham. Apalagi konten yang kita mau sampaikan. Jangan sampai Anda maju depan bicara depan publik, lalu kontennya baru setengah yang Anda ketahui. Atau mungkin Anda tidak punya pengalaman di situ. Jangan sampai terjadi. Saran saya, Anda bicara sesuatu yang Anda paling paham. Karena kita ini harus bicara dan harus melibatkan yang ahlinya. Kedua, syarat yang paling utama kompetensi untuk pembicara adalah kreatif. Anda harus pandai mencari bagaimana kita punya akal sehat kita gunakan, pilihan-pilihan kita buat supaya kontennya kreatif, penyampaiannya kreatif, dan orang jadi suka. Kalau kreatif ini kita sudah biasakan, maka selanjutnya akan menjadi kebiasaan kita. Kita nggak mau pakai lagi tuh omongan yang dulu-dulu. Kita mau buat lagi yang baru, yang lebih kekinian. Kita nggak mau lagi materi yang sama kita ulang lagi sekarang. Kita mau buat terus lebih baik. Artinya konsepnya hari ini lebih baik dari yang kemarin, besok niatkan lebih baik dari hari ini. Yang ketiga, kompetensinya adalah memori, daya ingat. Bayangin kalau pembicara publik itu daya ingatnya lemah. Bagaimana? Repot kita semua. Harus diingatkan. Mungkin terlompat-lompat topiknya. Jadi daya ingat ini penting. Karena kalau bisa tanpa melihat slide pun Anda bisa bicara sebenarnya. Nanti bisa mencapai pada kemampuan seperti itu. Yang keempat, kompetensinya adalah pada saat kita tampil, bagaimana kosakata yang bisa dipilih, bisa baik dan cocok untuk audiens Anda. Makanya sebelum bicara, lihat dulu di depan saya siapa. Kalau di depan anak-anak, pakai bahasanya anak-anak. Di depan Anda, para orang teknisi, pakai bahasa teknis. Di depan Anda, masyarakat umum, pakai bahasa yang gampang. Jadi selalu lihat di depan Anda siapa. Dan paling penting adalah menyimak, bukan mendengar. Karena menyimak itu berbeda. Menyimak adalah kita mencermati benar-benar, melihat yang berbicara, memahami apa keinginannya, bukan hanya kata-katanya. Nah, kalau kita bisa menyimak, kita bisa pandai merespon. Dan respon kita terakhir adalah harus bisa memberikan inspirasi kepada siapapun yang dengar kita. Karena apa? Itulah manfaatnya pembicara di depan publik. Orang akan bosan dengar dia bicara, tapi akan tertarik kalau mendapat inspirasi dari si pembicara. Siap ya semua ya, sahabat kita semua, sahabat pelatihan kita. Nah, checklist apa aja sih yang mesti disiapkan pada saat Anda harus tampil? Pertama, ini dulu, benahi suasana hati Anda, kebatinan Anda supaya Anda siap. Siap mental sebenarnya ngadepin suasana yang mungkin orangnya yang Anda nggak kenal. Tapi kalau di kantor atau suasana yang Anda kenal, mungkin ini tidak terlalu menjadi isu utama. Tapi jangan lupa, jangan pernah melewatkan untuk membuat diri Anda tenang sebelum tampil. Yang kedua, kuasai detail. Apapun informasi teknis segala macam Anda harus kuasai dan petakan topik yang saya akan bicarakan ini terkait dengan hal apa aja ya. Lalu Anda harus kenali lagi audiens saya siapa. Sekali lagi, kebutuhan mereka mesti Anda dapatkan sebelum Anda bicara. Atau setidaknya kalau Anda nggak dapat informasi ini, Anda dapatkan dari responnya mereka sudah menggambarkan setidaknya. Oh, ini kira-kira audiens saya sepertinya mengarah ke situ. Oke, nah tugas kita untuk cepat tektokan dengan mereka, menangkap. Berikutnya, di pikiran kita harus punya logika berpikir yang runut. Kalau bahas topik itu saran saya bicara dari mulai yang besar dulu, lalu mulai masuk ke topik yang lebih spesifik dan lebih teknis, dan terakhir kesimpulan. Kira-kira gitulah. Jangan mulai dengan yang berat-berat. Cari gimana Anda lakukan supaya audiens tertarik sama Anda. Kalau tiba-tiba kita makan itu tanpa ada untuk menggugah selera dulu, ya agak berat pastinya. Kira-kira seperti itu. Nah sama, waktu bicara kita pelan-pelan masuk ke topik utama, tapi pandai-pandailah mencari topik yang besarnya dulu. Dan jangan lupa tampilan. Ya, Anda akan dilihat dari rambut sampai ujung kaki oleh audiens. Kalau kita di online mungkin hanya muka kita sampai ke pundak kita. Nggak masalah. Tapi pastikan sekali lagi, sobat pelatihan, Anda gunakan pakaian yang terbaik dan cocok
dengan sesinya. Karena apa? Itulah salah satu yang memberikan inspirasi kepada mereka. Karena mereka nggak ada lagi yang dilihat, kecuali diri Anda, kemanapun Anda berjalan. Nah, mengenai apa yang kita akan mau sampaikan pada saat bicara nanti kepada audience yang hadir menunggu Anda bicara tadi, itu kita bagi 3 saja. Yang pertama, kalau Anda bicara, sampaikan ada tren apa ya yang ada sekarang di topik itu. Perkembangan apa ya yang terakhir ada di topik itu. Sampaikan. Ya, jadi orang juga harus tahu dan bisa mungkin mulai merasakan tren ini mesti dijawab dengan topik yang nanti Anda akan sampaikan. Jadi perkembangan-perkembangan tolong sampaikan di depan. Jangan di tengah, jangan di akhir. Semua yang terakhir, the latest, yang terakhir sampaikan di depan. Di tengah, mulai isi kepala kita, ide kita, solusinya, semua sampaikan. Oke, itulah materi utama dari presentasi Anda. Ketiga, penutupan, dan ini yang paling penting, Anda harus bisa mengajak mereka berkomitmen dan terinspirasi dengan apa yang Anda sampaikan. Tesnya gimana? Kalau Anda bicara terakhir, kira-kira nih kalau kita di ruang kelas atau di ruang seminar yang ketemu secara langsung, secara offline, orang memberikan tepuk tangan nggak? Kalau bisa sampai berdiri nggak tepuk tangannya, standing applause namanya. Kalau sampai di level itu, top. Tapi kalau begitu Anda selesai, orang diam saja. Dan mungkin sebagian tertidur. Karena nggak tahu sebenarnya Anda bicara, sepertinya bicara sendiri. Ini tanda-tanda bahwa Anda tidak memberikan inspirasi. Selain mereka mungkin tidak tertarik terhadap topiknya, bisa juga mereka tidak tertarik pada Anda. Nah, ini tanda-tanda Anda tidak sukses. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, setelah Anda selesai, mereka memberikan tepuk tangan yang meriah, lalu bersangkutan ingin memberikan tanya jawab, ya, memberikan masukan, bahkan juga siap-siap menambahin, itulah hasil yang terbaik. Itulah target Anda waktu Anda bicara. Kalau Anda ketemu dengan wartawan, setidaknya mereka serbu Anda dengan pertanyaan-pertanyaan, dan kita dengan tenang menjawab. Tapi tetap siapkan informasi yang terakhir, ide Anda apa, dan bagaimana inspirasi ke depannya. Siap ya Sobat Pelatihan? Oke. Sekarang bagaimana ngadepin tadi audiens yang macam-macam. Peserta yang macam-macam di depan kita. Bisa di zoom, ya mungkin wajahnya kelihatan karena kameranya nyala. Bisa juga ketutup, cuma kita tahu namanya, cuma dengar suaranya. Atau kita di tengah ruang seminar besar, di tengah ruangan rapat, yang wajah-wajahnya kita bisa lihat langsung, semuanya menatap kepada kita. Nah, setelah Anda selesai, saya akan bantu bagaimana ngadepin orang yang macam-macam ini. Dan ada tipe-tipenya. Tipe pertama, orang yang nanya atau menyanggah Anda, dia memang tertarik sama kontennya. Maka dia akan nanya fokus kepada konten yang Anda sampaikan. Dia hanya tertarik sama konten saja. Ini anak nih, kalau Anda kuasai, Anda jawab. Yang kedua, orang tuh suka nanya yang aneh-aneh, tapi sebenarnya dia hanya peduli bukan konten. Tapi dia sama layout atau editorial itu, Pak, tadi ada salah fontnya, Pak, kayak huruf besarnya belum ada, Pak. Itu tadi nempel, Pak, kata-katanya. Itu tadi kayak gambarnya terlalu ini, Pak, penuh, dan seterusnya. Mereka mengkritisi kita, memberikan saran ke kita, tapi nggak di konten Anda. Dia lihat editorialnya. Ada yang seperti itu. Yang ketiga, pertanyaannya adalah dia mencoba ngetes kita. Bapak nih bikin begini, ngomong begini, caranya bagaimana? Metodenya bagaimana, Pak? Dia akan kejar logika kita berpikir, sehingga bisa menyampaikan konten seperti itu. Nah, Anda harus menjelaskan nih, karena dia pengen tahu nih, metode Anda bagaimana. Ada lagi pertanyaan sebenarnya mau cari tahu nih, Bapak ini atau Ibu punya pengetahuan nggak ya? Jadi dia nanya kadang-kadang bisa di luar topik. Seolah mau ngetes kita. Memang itu tujuannya. Dia mau lihat si bapak ini, si ibu ini, si pembicara ini, tahu nggak ya? Gitu. Siap-siap, karena bisa jadi yang ditanya bukan kontennya, malah wawasan kita. Nah, cukup unik, tapi siap-siap. Yang berikutnya, dia kayak mau nunjukin dirinya juga bisa. Sama kayak Anda dan makan mungkin lebih pintar. Jadi dia ngetes kita. Dan pengen nunjukin kalau bisa kita yang nggak bisa jawab. Nah, orang seperti ini bilang, seperti pertanyaannya, menurut saya Pak ada cara lebih baik, dan itu pernah saya lakukan, dan seterusnya. Dia nunjukin bahwa kita di bawah dia. Nah, ada tipe orang seperti ini. Yang berikutnya, audiensnya mungkin entah kenapa, dia nggak senang sama Anda.
Dia bisa nyinyir sama Anda. Dia bisa bilang, Bapak bajunya nggak cocok hari ini. Hubungannya apa sebenarnya sama topik? Nggak ada. Hubungannya apa dengan pola pikir? Nggak ada. Cuman dia nggak senang aja sama kita, entah kenapa. Pokoknya dia yang komenin tentang kepribadian kita, bisa juga yang kita pakai. Ya, tadi Bapak ngomongannya nggak jelas, dia bilang gitu. Pakaiannya nggak cocok. Macam-macam. Ya, ini siap-siap aja. Karena nanya personal. Bapak sekolah di mana dulu? Gitu, dia mau nanya. Dan seterusnya. Jadi pertanyaan sifatnya pribadi. Ada lagi pertanyaan berikutnya atau tanggapan yang mengkritik. Gitu ya. Dia mengkritik tajam kita. Jadi negasinya kita, negatifnya. Kalau Anda bilang sesuatu, dia akan balik. Gitu ya. Itu siap-siap. Karena dia akan lawan terus seperti itu. Dan Anda harus hadapi. Yang berikutnya adalah ngetes mental aja. Gitu sebenarnya. Dia pengen kelihatan Anda jadi kayak nggak bisa jawab. Sebenarnya dia tahu jawabannya, dia sengaja cari yang sulit karena untuk ngetes mental kita. Dan yang terakhir namanya haters. Emang dia nggak senang sama Anda, bener-bener benci sama Anda sampai seperti itu. Entah apa masalahnya, gitu. Jadi nadanya negatif dan dia akan serang Anda. Ya, seperti haters kalau kita lihat di para netizen kalau lagi kasih komentar, kira-kira seperti itu. Nggak ada ampun dan Anda siap diserang seperti itu. Ready semua, sahabat pelatihan? Oke, jadi di bagian pertama ini saya akan sampaikan sebagai penutup bahwa Anda itu bintangnya, Anda harus siap, Anda harus bersinar di acara itu. Oke, thank you.